Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mungkin saya ingin ikut mengomentari hal-hal yang terjadi pada akhir-akhir ini mengenai mulai banyaknya serangan-serangan yang diarahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Gubernur Deddy Mulyadi yang dikenal dengan nama Kang Deddy atau ya KDM. Tapi sebelumnya mohon maaf ini kalau ada banyak mendengar suara-suara agak sedikit bising karena memang sedang beres-beres rumah, kemudian juga ya sedang motong rumput juga di depan rumah. Jadi mungkin ada sedikit bising, tapi ya saya coba untuk tetap bersuara agak sedikit keras, sedikit nyaring supaya lebih terdengar dan tidak terkalahkan oleh suara yang sedang bekerja ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Gubernur Deddy Mulyadi ini, Kang Deddy ini telah menjadi sorotan yang luar biasa, baik di Jawa Barat, luar Jawa Barat, bahkan di luar negeri juga gitu ya. Dan hal ini terus terang saja ya, secara kasat mata juga terlihat bahwa ada banyak politisi yang merasa tersaingi, baik itu tampak secara vulgar, kelihatan jelas, atau sembunyi-sembunyi ya, baik secara kasar maupun halus gitu ya. Mereka mulai menyerang Deddy ya, tetapi serangan-serangan itu tampaknya mudah sekali dipatahkan, tampaknya mudah sekali dijawab, dibalas oleh Deddy gitu ya. Sehingga jawaban-jawaban Deddy yang sangat kuat itu membuat para pendukung Deddy sendiri semakin bahagia dan lebih kuat terikat kepada Kang Deddy gitu ya. Ketika MUI mulai juga melakukan mengomentari apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, yaitu mewacanakan para pria itu untuk ber-KB dengan cara vasektomi gitu ya. MUI menjelaskan bahwa menegaskan bahwa MUI berpendapat itu adalah haram. Setelah itu baru lebih kuat lagi serangan kepada Kang Deddy ya, dari para politisi ataupun mereka yang ingin punya panggung dalam perpolitikan Indonesia. Salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, yaitu ya Anies Baswedan. Tampaknya juga memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Kang Deddy. Ya, sebetulnya tidak ada kata-kata menyerang sih, kata-kata jelas dari Anies untuk yang ditujukan menyerang Deddy. Tetapi masyarakat, media, dan juga para pemerhati bisa melihat dengan jelas bahwa komentar-komentar Anies Baswedan itu juga terasa menyerang Deddy ya. Karena Deddy Mulyadi itu menyarankan, mewacanakan vasektomi untuk mendapatkan bantuan sosial, itu adalah untuk mengatasi kemiskinan yang disebabkan banyak anak yang tidak terurus. Anies berpendapat berbeda, bahwa dia berpendapat bahwa tidak memerlukan vasektomi. Jadi cara untuk mengatasi kemiskinan dengan banyak anak itu, kemiskinan yang diakibatkan oleh banyak anak itu
caranya dengan cara yang welas asih menurutnya. Cara welas asih itu ada 3 menurutnya itu ya, menurut Anies itu, yaitu memberikan tunjangan hari tua untuk para lansia, kemudian BPJS gratis untuk lansia, dan transportasi umum gratis. Pendapat Anies ini ya tentu saja mendapatkan respon dari netizen, dari masyarakat luas, karena memang Anies sendiri dulu juga kan adalah Gubernur DKI Jakarta dan tidak mampu juga mengatasi kemiskinan. Jadi Anies hanya dianggap sebagai orang yang pintar merangkai kata-kata, sedangkan buktinya tidak jelas karena kemiskinan masih banyak di Jakarta ya. Dan saya juga kemarin baru-baru ini dari Jakarta ya, masih melihat beberapa meter dari pusat pertokoan mewah, gedung-gedung bagus. Itu di belakang gedung-gedung dan pertokoan mewah itu masih banyak jalan-jalan kecil yang jalan-jalan kecil dan sempit itu dijadikan rebutan antara pejalan kaki, sepeda motor, dan bajai gitu. Di samping kiri kanan jalan-jalan sempit itu dipenuhi juga rumah-rumah penduduk yang juga sempit, berderet gitu ya. Ya artinya masih ada banyak kemiskinan di sana di Jakarta ya gitu ya. Jadi masyarakat menilai ya pendapat Anies itu sendiri ya lebih mudah, lebih cepat terbantahkan gitu ya, lebih cepat terlawan gitu, bukan terbantahkan, terbalas ya oleh kenyataan yang ada di Jakarta ya. Kang Deddy sendiri sebetulnya juga tidak membalas Anies gitu ya, tetapi masyarakat bisa menilai, masyarakat bisa menganggap, dan boleh wajar juga menganggap bahwa, seperti saya menganggap bahwa salah satu pidato Deddy Mulyadi itu seolah-olah membalas serangan Anies gitu ya, yang telah berkomentar tidak bersetuju kepada vasektomi ya. Jadi menyuarakan bahwa jika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia akan membagikan uang 10 juta bagi setiap kepala keluarga di Jakarta itu ya. Ya hal itu disebabkan penduduk Jakarta itu kurang dari 10 juta dan diperkirakan ada 2 juta kepala keluarga, sedangkan APBD-nya sangat besar yaitu 90 triliun ya. Jadi kalau ada 2 juta kepala keluarga dan diberi 10 juta setiap kepala keluarga, itu akan hanya menghabiskan 20 triliun. Artinya masih ada 70 triliun bagi DKI Jakarta untuk membangun Jakarta gitu ya. Nah, hal ini membuat apa yang disampaikan Deddy dalam sebuah pidatonya itu ya, membuat warga Jakarta merenung, malah bergoncang. Mereka jadi tahu ternyata uang Jakarta itu ya banyak, selama ini kemana saja. Dan itu menimbulkan kebingungan dan kekesalan dan ketidakjelasan, di perasaan tidak jelas di antara masyarakat Jakarta sendiri. Iya ya, kalau uang kita itu ada 90 triliun kemana aja gitu ya. Sedangkan Deddy dengan mudah jika punya uang 90 triliun per tahun itu, dia bisa membagikan 10 juta per kepala keluarga di Jakarta ya. Dan itu secara politik membuat berguncang masyarakat Jakarta. Anies itu akan kehilangan banyak kepercayaan karena dulu dia jadi Gubernur DKI tidak juga bisa menyelesaikan masalah kemiskinan akibat banyak anak gitu ya. Ya masih menurut Deddy sendiri bahwa dibandingkan dengan Jawa Barat itu sangat jauh berbeda gitu ya. Jawa Barat itu penduduknya sangat banyak, yaitu 50 juta jiwa, tetapi uangnya sangat sedikit.
yaitu 29 triliun. Ya Jawa Barat tidak bisa membagikan uang, tidak memiliki kemampuan untuk membagikan uang kepada rakyat secara tunai gitu, kecuali melalui program-program pembangunan dan bantuan sosial yang terbatas tentunya, tidak sebesar Jakarta gitu ya. Nah, jawaban Dedi ini sini ya membuat tampaknya tidak dibalas juga oleh Anies Baswedan, tidak mendapatkan balasan. Tetapi pemimpin berikutnya, pemimpin yang sekarang memerintah di DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno, ya sedikit merasa terserang oleh Dedi ya. Ya para pendukungnya mencoba menangkis pendapat Dedi, tetapi takisan jawaban dari para pendukungnya itu misleading gitu ya, tidak tepat, menyesatkan juga gitu, karena mereka membantah bahwa Deddy Mulyadi itu salah hitung gitu. Karena tidak mungkin 10 juta setiap bulan dibagikan ke rakyat, itu terlalu besar gitu ya. Padahal yang dimaksud Deddy Mulyadi itu bukan 10 juta untuk setiap bulan, melainkan setiap tahun, karena APBD itu juga adanya bukan tiap bulan tapi setiap tahun gitu ya. Nah jadi kalau mau menyerang Dedi, menurut saya siapapun itu ya, baik pengamat, lawan politik atau siapapun gitu ya harus benar-benar cermat dan telak gitu ya. Kalau mengambang, tidak telak, tidak jelas gitu ya, dan ngawur ya, itu mudah sekali dipatahkan. Jangankan oleh Dedi sendiri, oleh masyarakat pendukungnya sendiri ya mudah dijatuhkan ya. Kalau serangan-serangan yang kalau menurut saya tidak berkualitas gitu ya. Jadi kalau mau menyerang ya harus telak, berkualitas, punya dasar yang jelas, sehingga menyulitkan Dedi untuk membalas gitu ya. Kalau sekarang ya semuanya juga masih mengambang dan rapuh gitu ya serangan-serangannya. Kalau saya sih sukanya ya datanya ada, kalau menyerangnya faktanya ada dan kesalahannya jelas, ya itu lebih bagus buat untuk menyerang Dedi, untuk memperbaiki apa yang dilakukan oleh Dedi. Bahkan mungkin ada yang ingin menjatuhkan Dedi, tapi harus telak. Kalau tidak telak kan mudah dibalas gitu ya. Artinya jadi bulian atau bercandaan pendukungnya begitu ya. Jadi ya kalau menyerang telak ya, jangan ngambang gitu ya. Jangan mempermalukan diri sendiri ya, seperti itu ya. Mohon maaf jika banyak yang jika ada kesalahan-kesalahan dalam perkataan saya, dan juga mungkin juga banyak suara-suara bising. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan salah satu informasi atau memperkaya informasi dan menambah suasana seru di dalam dunia media sosial gitu ya, di dalam dunia pervideoan gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.